Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reisha Nabila, stambuk 150, 2020, 0226 dari kelas C11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vaksin dan toksoid. Baik, adapun yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu definisi dari vaksin toksoid, kemudian ada etiologi, vaksin toksoid, patofisiologinya, penyakit yang dapat dicegah, dan efek samping, keamanan, dan kontraindikasi. Baik, yang pertama yaitu definisi vaksin dan toksoid. Jadi, vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati tetapi masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid. Protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Yang kedua yaitu toksoid. Nah, toksoid atau anatoksin adalah suatu toksin yang telah diubah strukturnya oleh pemanasan atau formaldehida sehingga tidak toksik lagi. Sifat antigennya tidak dihilangkan, yakni kemampuannya untuk menstimulasi pembentukan antibodi. Jadi, vaksin toksoid adalah vaksin yang mengandung racun atau toksin patogen yang telah dilemahkan sifat toksisitasnya agar tidak berbahaya bagi tubuh. Jadi ada terminologinya dari vaksin dan toksoid. Vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin suntikan atau lewat mulut ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya imun atau kebal terhadap penyakit menular tertentu. Yang kedua ada imunisasi. Nah, imunisasi adalah suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit yang sama maka tidak akan sakit lagi atau hanya mengalami sakit ringan. Nah, proses yang membuat seseorang kebal itu terhadap penyakit menular tertentu. Selanjutnya itu ada imunitas. Nah, imunitas itu adalah kemampuan tubuh untuk melawan hampir semua organisme atau toksin yang masuk ke jaringan atau organ. Selanjutnya yaitu etiologi vaksin toksoid. Jadi etiologi dari vaksin dan toksoid itu vaksin pertama kali ditemukan pada tahun 1796 oleh ilmuwan yang berasal dari Berkeley, Inggris yang bernama Edward Jenner. Nah, semasa itu sebagian di wilayah Eropa, Asia dan Amerika sedang wabah penyakit cacar air atau smallpox. Nah, ketika itu penyakit cacar ini sangat mudah menular, bahkan sampai mengakibatkan kematian, terutama di kalangan anak-anak. Nah, di sebagian warga di desa Berkeley ini mayoritas mata pencariannya itu sebagai peternak. Sering terjangkit cacar sapi atau cowpox yang terserang penyakit tersebut yang dilakukan mereka sedang memerah susu sapi. Disimpulkan bahwa pada waktu itu setiap keluarga yang sudah tertular cacar sapi terbukti kebal dengan infeksi penyakit cacar itu. Kemudian kita masuk di patofisiologinya. Jadi, patofisiologi dari vaksin dan toksoid, vaksin mengadopsi mekanisme pembentukan respon imun secara alamiah yang terjadi di tubuh manusia. Nah, antigen dalam vaksin akan menstimulasi pembentukan antibodi dan pembentukan sel memori spesifik terhadap antigen tersebut. Dengan demikian, apabila suatu saat individu yang telah diimunisasi terpapar oleh mikroorganisme penyebab penyakit yang sesungguhnya, maka sistem imun telah siap untuk melawan sehingga gejala penyakit tersebut yang ditimbulkan tidak parah atau bahkan tidak menyebabkan sakit sama sekali. Selanjutnya kita masuk di penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Yang pertama, ada TB. Penyakit TB sangat menular dan menyerang semua umur. Bahkan banyak terdapat pada masyarakat dengan ekonomi rendah, kurang gizi, dan pada daerah perumahan padat.
Kemudian ditandai dengan adanya batuk lebih dari 2 minggu, dahak dapat bercampur darah, kemudian nafsu makan menurun, bahkan berat badannya menurun. Kemudian ada berkeringat malam tanpa aktivitas. Kemudian yang kedua itu ada penyakit difteri, penyakit menular terutama menyerang pada anak kecil. Kemudian ditandai dengan adanya leher bengkak, terbentuknya selaput putih kelabu di kerongkongan dan hidung sehingga menyumbat jalannya nafas. Kemudian anak gelisah karena sesak napas yang makin berat, dan anak tekak dan amandel membengkak dan merah. Selanjutnya itu penyakit radang atau batuk 100 hari. Kemudian penyakit tetanus, penyakit polimelitus, penyakit campak, dan penyakit hepatitis virus B. Nah, penyakit hepatitis virus B ini adalah penyakit menular yang menyerang semua umur. Tanda-tanda penyakit itu yaitu mual, muntah, serta nafsu makan menurun. Kemudian nyeri sendi, nyeri sendi, nyeri kepala, dan panas. Kemudian yang terakhir yaitu keamanan dan kontraindikasi. Nah, jadi efek sampingnya itu pada umumnya efek samping dari penggunaan vaksin tidak begitu serius. Biasanya hanya berupa reaksi ringan setempat, selewat, eritema, bengkak, dan nyeri lokal. Reaksi ini dapat timbul segera setelah beberapa hari atau lebih lama lagi. Efek samping setempat yang lebih serius dapat ditimbulkan oleh beberapa vaksin yang terdiri dari mikroorganisme hidup, misalnya vaksin cacar dapat menimbulkan peradangan dan tidurnya parut. Nah, efek samping dapat pula timbul sebagai akibat dari kepekaan terhadap beberapa jenis antibiotikanya penisilin, dan streptomycin yang kadang-kadang digunakan pada pembuatan vaksin. Selanjutnya itu keamanan dan kontraindikasi. Mikroba hidup yang dilemahkan praktis tidak menimbulkan efek infeksi. Nah, sedangkan jasad yang telah inaktifkan dan toksiknya bukan merupakan suatu yang hidup dan tidak menimbulkan infeksi. Kemudian kontraindikasinya, vaksinasi pada umumnya hanya diberikan pada orang sehat dan tidak pada pasien yang sedang menderita suatu infeksi atau itu pilek atau batuk atau dalam masa inkubasi suatu penyakit infeksi. Pengecualian adalah pemberian vaksin terhadap rabies dan tetanus. Baik, mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.